kembali berjumpa bersama saya Deddy Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah teman saya, teman lama dulu di acara The Master Junior ya. Iya, berapa lama udah? 10 tahun kayaknya. Bentar, Arif Hidayat. Iya, halo semua. 10 tahun ya? Iya, 10 tahun dari 2010. Oh Iya, 2010. Waktu itu kelas berapa? Aduh, SMP kelas 3 kayaknya. SMP kelas 3 atau malah SMP kelas 2? Bukan? Enggak, kelas 3. Kelas Ini 3. 2019 akhir loh. 2009 akhir. Iya, 2009 akhir. 2010. Iya, Iya. 2010 awal. Nggak berubah mukanya. Oh enggak, ini ada apa namanya, tarik benang gitu, culam alis. Berubah loh mukanya. Masih kayak 27. Amin. Jadi kita sebenarnya kalau ketemu ya baru sekali ini ya. Belum pernah ketemu lagi ya. Belum. Udah lama, dan aku juga akhirnya tahu kalau Arif ini ternyata punya brand Revap ya. Revap, iya. Oke, nah ini nggak usah serius-serius. Di sini tuh karena penontonku juga kebanyakan umurnya sama seperti Arif, dan pasti pada pengen tahu kira-kira seperti apa sih. Kalau aku lihatnya begini loh, aku kagum sama semuanya. Kayak generasi sekarang ini kan berbeda sama generasiku. Umurku tahun ini 43, Arif 25. Dan aku dulu waktu umur 25, sekeras-kerasnya berusaha, itu pasti akan beda kesempatannya sama sekarang. Dan aku kagum dengan anak-anak yang bisa dengan umur 25 tahun yang saat semuanya itu main, tapi ya akhirnya berkarya. Seperti itu. Apakah sukses atau enggak kan itu ukuran tiap orang beda-beda kan. Tapi kalau aku lihat kamu ini berkarya dan kamu lumayan serius mengerjakan ini. Cerita aja deh, ini kamu kan juga bukan motivator, bukan apa. Ceritanya santai aja kayak kalau kita ngobrol. Awalnya ini waktu itu kamu berarti pas kita sejak ketemu, setelah itu apa yang terjadi? Good question. Ini jarang banget kalau aku cerita tentang yang setelah The Master Junior itu kan. Sebentar, ceritanya nggak begitu. Aku punya kartu tarot. Aduh, diramal. Enggak, ini nggak ramal. Kalau ramal itu untuk yang ya punya kasus-kasus. Kalau ini kamu kocok kartunya. Nanti aku akan ambil satu udah lama banget kamu nggak pegang kartu. Gak apa-apa, ini kartu tarot bukan kartu sulap, jadi santai aja. Oke, ambil satu kartu. Yang mana aja? Ya, sisanya taruh. Udah. Karena ini caraku untuk mengorek rahasia gitu. Nah, the Page of Cups. Jadi ini tuh kayak orang bilang apa ya? Cups itu tuh lambang perasaan, emosi yang di channeling ke satu tempat, dan ada satu harapan tentang kehidupan yang mendatang seperti apa. Nah, kalau Page of Cups ini ada seseorang yang page itu berarti kayak seorang apprentice, orang yang mempelajari sesuatu, dan dia kebetulan memegang si cups itu tadi. Nah, di tarot lambangnya ada 4, salah satunya cups. Jadi kalau seperti ini itu lebih ke pertanyaannya kan begini. Di usiamu yang umur 25 tuh, kalau dulu waktu aku tuh masih kayak baru lulus kuliah, terus lagi happy-happynya karena nggak ada kuliah, masih kalaupun cari duit itu duitnya didapat buat seneng-seneng, bukan buat ditabung untuk misalkan nanti mau nikah, kasih ke orang tua dan sebagainya. Nah, gimana sih memanage itu semua? Waktu itu yang terjadi itu gimana? Habis The Master Junior, The Master Junior menang. Habis itu karena nggak ada background di entertainment industri, terus juga nggak, otak bisnisnya tuh belum jalan dulu. Entertainment tuh harus lobby A, B, C, cari job, tetap pelajarin, stay relevan, bikin drama sedikit lah kalau mau benar-benar keep to be number one. Waktu itu nggak tahu, akhirnya udah nunggu jemput bola aja. Ada job, syukur. Ada juga, ya udah nyantai. Kayak take it for granted. Karena sekarang beda loh zamannya sama sosial media. Dulu TV tayang, hampir semua orang tahu langsung. Iya, betul. Bukan pakai followers lagi, karena kan dulu medianya sedikit. Kalau sekarang kan terpecah kan, ada Instagram juga influencernya banyak, TV juga orang sekarang nggak terlalu banyak nonton, dan lain-lain. Akhirnya ya udah take it for granted, hilang aja gitu udah namanya, nggak eksis lagi. 6 bulan paling. Sampai akhirnya terus memutuskan ngapain waktu itu? Jepret, abis itu mutusin udahlah sekolah yang bener aja, lanjutin sekolah lagi, SMA 1. Terus? Habis itu SMA 1 belajar yang bener, tadinya mau masuk mechanical engineering. Teknik mesin ya? Teknik mesin, mau jadi robotik lah. Iya. Mau kuliah di Singapura tadinya. Biasalah, SMA 1 kan udah harus cari tempat kuliah. Iya, karena 2-3 tinggal mantepin kan? Iya, terus kenapa nggak ke sana? Bukannya bagus Singapura? Betul, bilang sama bokap,
Pak mau ke Singapura dong. Bokap bilang dengan nada serius, nggak bisa. Kita ya bukan keluarga orang kaya. Ya kita ada mau rumah ada sederhana, mobil ya ada juga yang sederhana, tapi ya untuk biaya kuliah ke Singapura nggak bisa bayarin. Loh, sebentar, harusnya kan Arif waktu itu bisa berpikir, waktu itu minta seperti itu kan kamu berarti berpikir bisa kan? Iya, aku pikir saya mungkin aku orang kaya mas. Oh, jadi ternyata kondisi ekonomi keluarga itu nggak seperti yang diperkirakan Arif waktu SMA itu. Betul, jadi ya hitung-hitung juga kuliahnya berapa, bisa semester misalkan 20 juta, belum biaya hidup, belum living stay place tempatnya bisa. Iya. Terus dengar itu kamu gimana? Udah nggak belajar lagi. Oh, jadi udah kan mau masuk IPA tadi kan, udah masuk IPA. Naik kelas 2 ranking 3 saya SMA 1, udah naik kelas 2, tahu nggak bisa itu 3 terakhir. Serius? Iya, jadi udah Dari berapa siswa sekelas? 30 mungkin ya. 30, jadi ranking 3 turun ke 27? Iya. Wih, betul. Karena udah bodo amat lah. Oh. Nggak kepake juga, mikirnya gitu. Oke. Nggak kepake juga, paling juga ambil apa. Nah, habis itu ada kesempatan untuk melihat peluang. Tadinya mau cari uang tambahan aja, mau jadi biasalah cari-cari referensi anak muda biasanya ngapain sih. Adalah beberapa pengusaha muda dulu. Sebentar, itu umurmu baru 16 tahun berarti? Iya. 15-16 betul. 15-16 terus apa urusannya kamu nyari pengusaha itu kan? Mau cari uang tambahan, nah Okay. itu intinya. Mau cari uang tambahan biar nggak usah minta orang tua lagi. Yang kamu temuin apa waktu itu? Tadi ya udah dropship, namanya itu dulu dropship Oh, gitu. usahanya dropship ya? Oke. Apa aja jadinya? Waktu terakhirnya itu ikan hias. Salah satunya dropship ikan hias. Jadi ada. Bentar. Ikan hias tuh bisa di dropship? Bisa. Dikirim paket? Iya. Kirim ikannya emang nggak mati? Ada yang suka mati. Oh. Jadi aku nggak stok. Jadi aku cari customer. Kalau ada customer yang mau beli, ya aku ngomong ke supplier. Supplier, aku bilang ke supplier, kirimin ya. Customer udah bayar dong, nggak aku bayar supplier. Iya, dia tinggal kirim nanti. Ya, aku untungin lah 50.000. Iya, jadi kamu nggak nyetok kan? Nggak nyetok, jadi kirim ke si customer. Yes. Udah gitu, tapi nggak greget juga nih, nggak ada duitnya juga, karena sepi juga, nggak ngerti lah. Oke, itu berapa lama ikan hias? 3 bulan kali. 3 bulan, oke. Nah, habis itu lihat peluang lainnya, baju bola. Oke, baju jersey, bola. dulu zaman jersey. Oke. Nah, baju bola itu maksudnya orang memang mereka tuh nggak impor langsung ya? Berarti memang belinya di sini? Nah, aku ketemuin dulu tuh 2011, 2010-2011 itu orang masih belum tahu cara import kayak sekarang. Oke. Masih benar-benar hanya segelintir orang yang tahu. Aku tahu belajar dari Kaskus. Oh, Kaskus. Ada Iya, jasa-jasa import iya, gitu oke. lah. Udah aku import sendiri, aku jual habis itu. Nah, emang untungnya berapa sih? Nah, Bukannya ya maksudnya sama-sama kayak ikan hias kan? betul. Dulu itu baju bola modalnya bisa 50.000 sampai rumah. Aku jual grosir loh, aku nggak terima retail. Waktu itu grosir minimal mau beli 1 lusin, 12 pieces. Oke. Aku jual 135.000. Jadi sekali kirim aku untung 1 juta. Keuntungannya 170% itu. Ya, kurang lebih lah. Bentar, Jual itu 50. kamu beli, terus kamu jual grosir, berarti yang beli ini pun bukan end user. Bukan. Oh. B2B. Aku supply dulu ke Tanah Abang, ke pasar. Tanah Abang itu kamu yang supply? Karena dulu belum banyak yang bisa impor. Oh, Nggak ngerti dan bahasa Inggris semua kan. Mohon maaf, beberapa orang konvensional zaman dulu ya nggak ngerti bahasa Inggris, jadi nggak tahu cara import. 2010-2011 loh kita ngomong. Oh. Sekarang mau udah banjir, semua orang tahu. Oke, itu berarti kalau segitu keuntunganmu berarti kan puluhan juta. Pernah pegang duit paling besar berapa? Terakhir di puncak-puncaknya itu aku jalanin kurang lebih 2 tahun. 1 miliar aku pegang cash juga sama dia. 1 miliar umur. Oke, seumur segitu 1 miliar. Yang kamu bayangin waktu itu kamu mau beli apa? Dulu itu anggapannya kayak nggak ada hari esok lagi, udah kayak duit datang ya bulan depan ada lagi pastilah. Oh ini namanya bisnis, numpang-numpang kaki duit datang. Udah, aku juga nggak belanja sih waktu itu, cuman aku nggak ngerti tentang investasi dulunya. Ada saham, dengar saham, wih saham dapat segini ikut. Ada main logam mulia ikut. Jadi kamu dapat uang secara cepat dalam jumlah besar,
terus kamu melihat bahwa uang ini harus diinvestasikan. Iya. Nah, investasinya waktu itu ya karena kamu dengernya sekitar aja. itu, oke. So pinter. Kamu apa aja yang kamu? Saham, logam mulia, dulu namanya GTI, salah satu Ponzi scheme, investasi bodong. Iya. Ini kayak arisan berantai tapi yang ya itu kan, piramida itu kan. Betul. Nah terus hilang. Habis 90% lah. Itu hilang. Terus aku kuliah kan. Habis itu hilang kayak 90% duitnya. Terus kamu 1M hilang itu gimana rasanya waktu itu? Zaman dulu sempet stres sih. Itu tahun berapa ya? 2012 berarti? Jadi 2013 tuh aku kuliah tuh. Itu beli rumah di sini juga bisa. Iya. 1 miliar. Cuman kan mikirnya beli rumah 1 miliar misalkan 10 tahun jadi 2M balik gitu kan. Iya. Itu kan kalau dulu janji sales kan tanam 1 miliar, bulan depan jadi 2 miliar, bulan depan jadi 4 sempat miliar. ngerasain hasilnya di bulan-bulan awal. Karena posisi suka gitu kan. Di awalnya dapat bulan keberapa hilang. Iya, dapat itu ngerasain kan. Sebenarnya nggak langsung cepet semuanya duitnya. Cicil dulu 50 dulu. Iya. Dapat 100, naik terus serakah. Oke. Dan nggak tahu lah tentang investasi itu ada yang jelek, ada yang bagus. Habis lah semua. Setelah itu kuliah, mikir lagi kayak tadi The Master. Udah gua kuliah aja dulu. Oh sebentar, berarti sekolah udah nggak ada. Kamu berpikir ya udah ini nggak tahu dibawa kemana, akhirnya bisnis kejeblos di situ, terus akhirnya kamu mikir udahlah kuliah aja yang bener. Di titik itu orang tuamu ngomong apa? Orang tua itu masih tinggal sama orang tua? Iya, masih tinggal orang tua. Kuliah baru aku ngekos. Pas kuliah, sebelum kuliah pas 1M itu terus hilang, orang tuamu ngomong apa? Orang tua juga ikutan. Ya ampun, berarti 1M itu nggak termasuk dari orang tua masih? Bokap sih yang ikutan. Ya nggak ngerti ya. Belajar bareng lah kita. Ngerti. Belajar bodoh. Ngerti. Nah setelah itu kamu kuliah? Kuliah habis itu. Nah kuliah nih fokusin aja. Wah kuliahnya aku ambil bisnis karena mau jadi bisnismen kan. Habis itu kuliah sampai semester 3. Berarti tahun kedua ya? Iya tahun kedua. Kok kayak nggak ada penghasilan, kayak nggak ada harga diri gitu. Iya. Cowok kok nggak ada penghasilan gitu kan. Terus? Sudahlah, aku browsing lagi caranya bagaimana. Anyway, baju bola aku udah bangkrut juga pas semester 1 kuliah. Yang berarti pas kamu itu main saham dan sebagainya itu titik terendahku tuh. Itu titik terendahku. Jadi baju bolanya semakin, namanya itu ada nggak ada competitive advantage di bisnis, ya udah murah-murahan aja. Tadinya 135.000 jadi 100.000 jadi 60.000 jadi 50.000 jadi 40.000 gitu. Pasarnya udah sukses ya. Red Ocean. Oke. Nah itu titik terendahku tuh kuliah semester 1-2. Baju bola semakin, jadi aku udah di titik dimana aku beli 50.000, ada kompetitor jual bisa 40.000. Dan gimana caranya? Dikurangin lah bahannya, trik-trik gitu lah. Oh, itu kan produksinya dari luar kan? Iya. Mereka juga impor tapi lebih jago lagi importnya. Bisa cari yang lebih murah lagi. Ini kamu nggak datang ke sono ya? Nggak datang. By agent. Iya. Ya aku juga ditipu agent sempat ya gitu. Iya. Kalau diceritain bisa 4 jam. Nah, oke, singkat cerita akhirnya kamu kuliah lagi. Kuliah semester 1 titik terendah itu. Bisnis pertama baju bola hancur. Saham hancur. Logam mulia hancur. Ditipu Ponzi scheme. Habisnya. Jadi udah duit habis, nggak ada penghasilan lagi karena kan bangkrut bisnisnya. Oke. Udah kuliah aja lah bener. Nah pas semester 3 apa yang terjadi tadi kamu cerita semester 3? Aku bosen banget, kayak nggak ada penghasilan laki-laki. Ya udah aku gimana ya caranya bisnis apa lagi nih supaya nggak kayak kejadian kayak baju bola perang harga. Buatlah aku brand sendiri namanya Live Half. Itu tahun 2014 berarti. 2014 akhir banget. Oke, 2014 akhir. Apa yang menginspirasi? Ketika kita nggak ada brand, ya udah murah-murahan aja, siapa paling murah itu yang menang. Oke, nah kesadaran itu munculnya kapan? Pas baru mau mulai lagi. Misalkan pas kamu misalkan lagi jalan ke Zara atau kemana, terus kamu mikirin itu atau apa, itu titiknya kapan? Momennya saat kamu, aku harus punya brand. Kan kamu punya pilihan, kayak misalkan jadi distributor atau jadi apa, atau ambil brand orang lain. Nah kenapa kok ke situ? Jadi pertama biar titik baliknya itu menyadar kalau nggak buat brand sendiri, harganya hancur-hancuran. Selama berjalannya mencari vendor, ketahuan lagi titik terang, loh itu brand luar bikinnya di sini juga. Oke, ini
ini sesuatu yang baru ya. Iya, jadi brand-brand luar itu banyak banget yang dibikin di Indonesia juga. Bahannya dari Indonesia, pabrik owner Indonesia, tukang jahitnya Indonesia. Sebentar, ini kan bukan sesuatu yang rahasia. Boleh disebut brandnya apa? Oke, tapi ini brandnya bukan brand-brand yang menengah kan? Brand ya di Senayan City banyak, di Plaza Senayan ada. Senayan City Plaza Senayan berarti itu brand-brand uppernya mall di Indonesia loh. Ini berarti bukan cuma kelas-kelas kayak kelas yang ya brand-brand biasa. Bukan harga 100-200. 500, 1 juta, 2 juta. Oh iya? Jual, ya udah bikinnya sama. Itu kamu ketemu, sebentar, itu katanya tuh kamu lihat pakai mata kepala kamu sendiri. Cepet dijahit itu label brand tersebutnya. Jadi Live Up itu dijahit di sebelahnya. Itu brand yang berarti kualitasnya ini sama Live Up aja. Cuman karena kalau brand luar itu kayaknya kayaknya perfect quality ya udah. Mindsetnya. Jadi gini, ada hal lucu nih. Gimana? Misalkan ada yang pakai sepatu, anggaplah bukan brand ini ya, anggaplah sepatu Gucci. Yes. Oke, pakai nih Mas Denny, sebulan aja rusak nih, misalkan rusak ya, atau lemnya lepas. Pasti Mas Denny bilangnya, waduh gua pakainya kurang bagus. Kita yang salah. Ya karena brandnya ini suci banget kan. Terus? Tapi kalau brand bukan brand luar, brand lokal, kita langsung bilang penjahitnya yang kacau. Iya, brandnya jelek nih. Oke. Itu memang sering, itu satu common sense yang mereka pun tahu si produsen ini tadi. Tahu. Itu kalau di ilmu hipnotis ini sugesti kan? Iya, sugesti. Sama aja. Oh. Tapi kalau ketika barangnya rusak, kalau harganya mahal ya udah kita yang salahin diri kita sendiri. Gua kurang hati-hati pakainya. Dan kamu pun begitu kan, sebelum kamu lihat pakai mata kepalamu sendiri lihat karena itu dijahit di situ. Iya. Nah, itu akhirnya ke situ pun berarti kan kamu belajar juga dong. Ini kan ilmu yang baru kan? Iya, ilmu branding. Nah bukan, yang kamu akhirnya nemuin tempat produksi itu kan ya sama kayak kamu nemuin si barang-barang jersey tadi. Kamu harus nyari dulu dan sebagainya. Belajarin semua sejarah, baca buku. Aku baca buku total 300 buku kali tentang bisnis ya. Bukan Iya. Tentang bisnis, tentang produksi, tentang misalkan brand luar. Aku search YouTube, aku pelajarin siapa foundernya, ownernya, historinya, produksinya. Ya udah belajar to the ground. Karena aku nggak ada partner. Jadi mau nggak mau aku belajar sendiri. Modalnya waktu itu dari mana? Modal sisa yang bekas tabungan yang habis itu yang berapa? Kurang lebih ada sisa 100 juta. Oke. Tapi aku nggak pakai langsung semua juga. Biasa. Kamu ingat nggak pertama kali produk Live Up itu apa yang kamu akhirnya pesen ada tulisannya itu? Ingat baju tulisan Live Up aja gitu. T-shirt iya, karena t-shirt betul. Waktu itu kamu lebih kenapa kok namanya lebih ke Live Up? Ini ceritanya lumayan panjang lagi nih. Oke, silakan. Live Up itu tadinya karena aku suka nge-gym dari SMA. Jadi kan katanya kalau mau bikin bisnis yang sesuai passion. Yes. Aku bikinlah. Tadinya Live Up itu singkatannya Live Healthy and Fit. Oh, oke. Healthy and Fit-nya di half-nya. Iya, jadi mau brand gym sportswear awalnya 2015. Tapi berjalannya waktu kurang jalan, akhirnya aku pivot ganti ke daily wear. Jadi pakaian casual sehari-hari. Tapi kita juga ya dalam 1-2 tahun mendatang akan masuk lagi ke sportswear. Jadi kamu muter dulu ya. Muter dulu. Ke situ. Tapi kamu udah nyobain waktu itu. Karena persaingannya dan sebagainya itu akhirnya kamu memutuskan untuk muter dulu ke casual sehari-hari karena tuh gym itu sangat-sangat kecil. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Biasanya kalau umur segitu 20-an ya. Terus by the time itu berapa? Ya 20 ya? Sekarang 25 tahun lalu. Iya, benar 20 tahun bikin plot. Aku bilang kalau di bahasaku dulu itu clothing line namanya. Nah, saat orang bikin clothing line kan mereka kebayangnya bikinnya nih kayak begini-begini nih. Di ini dan ini kan kayak maksudnya benar-benar polos seperti itu. Apa nggak takut kamu akan berpikir kayak kalau orang Indonesia nih berpikirnya kan kamu kan ini kan berusaha ini affordable kan. Nah, orang-orang yang sanggup beli itu kan berpikir beli mau apa baju mahal-mahal nggak ada ornamennya atau apa. Apa yang menjadi pemikiranmu kok berani bikin seperti ini? Jadi aku pelajari tentang industri fashion. Mana market terbesar? Ada market yang desainnya aneh-aneh, idealistik, art, itu ada marketnya tersendiri. Tapi sebenarnya kecil. Oh, itu kecil ya malah? Iya, nggak sebesar yang casual sehari-hari ini. Karena aku mau shoot for the
sun, Iya. bukan stars lagi. Long run ya. Mau paling besar udahlah aku masuk yang ke kategori baju yang casual sehari-hari yang semua orang itu bisa pakai dan nyaman, ya istilahnya orang kantoran baru kerja gaji 4 juta, 5 juta itu bisa beli dan nyaman dan pede pakai Dan keren. dan nyaman ya. Itu awalnya ke situ. Iya. Tapi seiring berkembangnya waktu sekarang masih tetap ya seperti itu. Ya kita masih mempertahankan, tapi kita tadinya aku mulai dari kaos, terus juga habis itu ke kemeja, ke jeans, sampai sekarang bisa ke tas dan sepatu juga dan sendal juga. Tapi aku lihat warnanya lebih ke monokrom ya. Iya. Yang abu-abu, hitam, putih, jarang ada yang berwarna dan sebagainya seperti itu. Iya, karena jarang lah orang cowok mau pakai warna merah itu. Ada sih, ada, cuman kan nggak banyak. By the way ini mens ya, kebanyakan. Nah, kita 75% mens. Padahal kan orang berpikir kan kalau women itu kan lumayan tinggi tuh. Tahun depan. Oh, ini berarti bocorannya ada di sini. Kita lagi siapin tim Ya wes. untuk ke women's. Ya, ambil kartu lagi. Waduh. Ya. Tanyanya jadi berdasarkan kartu. Biar aku juga istilahnya nggak ngarahin dan kamu juga nggak tahu nih harus Iya. nanya apa. Aku juga nggak tahu nih. Oke. Keep going aja, keep improving, keep doing something different. Kok kamu yakin di depan itu pasti ada jalan? Akhirnya produk itu kan jelek semua, aku pelajarin apa yang akan jadi tren, produk tren ke depan apa. Oke, kamu trendcaster berarti lihat ke Iya, depan. lihat ya? ke depan dari pelajaran itu setahun itu kagak Oke. oh ini jadi pelajaran boom, enggak ada itu. Nah itu juga Gradasi. pelan-pelan